kematian 12 murid Yesus. Yang pertama, Simon Petrus adalah murid Yesus yang banyak disebutkan di dalam Alkitab. Dan secara tidak resmi telah menjadi juru bicara bagi murid-murid Yesus yang lain. Terus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Di akhir hidupnya Petrus disalibkan pada masa Kaisar Nero. Dia sadar bahwa ini adalah saatnya ia memuliakan Yesus dengan kematiannya. Akhirnya Petrus disalibkan dengan terbalik sesuai dengan keinginannya karena ia merasa tidak pantas jika disalibkan seperti Yesus. Yang kedua, Andreas. Andreas merupakan salah satu penginjil di masanya. Dia adalah murid yang membawa anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan 5.000 orang. Akhirnya Andreas mati sebagai martir dengan dicambuk oleh 7 orang tentara. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang masa siksaan dan akhirnya ia disalibkan dengan salib berbentuk X. Dan kalian tahu gak sih kalau misalnya salib ini tuh dijadiin sebagai lambang bendera Skotlandia? Yang ketiga, Yakobus bersama saudaranya yaitu Yohanes bertemu dan menjadi murid Yesus saat mereka sedang menjala ikan. Yakobus pernah meminta tempat duduk yang mulia di dalam kerajaan Kristus pada Yesus saat perjamuan terakhir. Yesus bertanya apakah ia sanggup meminum cawan yang diminumnya? Dan Yakobus menjawab sanggup. Akhirnya meminum cawan penderitaan Yesus menjadi nubuat akan kematiannya ketika ia akan dibunuh oleh Raja Herodes. Yang keempat, Yohanes. Ia seringkali dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Yohanes diperintahkan oleh Yesus untuk menyiapkan perjamuan Paskah terakhir bersama Petrus. Yohanes kemudian memimpin gereja bersama dengan Petrus. Hingga akhirnya ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam minyak panas. Tapi karena pertolongan Yesus, ia tidak mengalami luka. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke sebuah pulau. Pulau itu bernama Patmos, tempat Yohanes menulis kitab Wahyu. Yohanes akhirnya meninggal dan ia menjadi murid Yesus yang paling lama hidup. Yang kelima, Filipus. Filipus pertama kali bertemu dengan Tuhan di seberang sungai Yordan. Gereja memiliki banyak sumber tentang pelayanan akhir dan kematian Filipus. Beberapa sumber gereja mengatakan Filipus melayani di Prancis. Namun ada beberapa juga yang mengatakan bahwa Filipus melayani di Rusia Selatan, Asia, bahkan India. Filipus dikatakan telah menobatkan seorang istri wali kota Hierapolis menjadi seorang Kristen. Hal tersebut membuat ia disalibkan secara terbalik. Namun Filipus tetap berkhotbah sampai akhirnya ia meninggal. Namun, tradisi lainnya mengatakan ia mati sebagai martir dengan cara dipenggal. Yang keenam, Bartolomeus. Ia dikatakan merupakan satu-satunya murid Yesus yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia menyebarkan Injil ke Armenia dan menobatkan Raja Armenia yaitu Ptolemeus menjadi seorang Kristen. Hal ini membuat saudara Ptolemeus marah. Lalu ia memerintahkan untuk membunuh Bartolomeus dengan cara dicambuk sampai kulitnya terkelupas dan akhirnya disalibkan dengan cara terbalik. Kisah 12 murid Yesus part 2. Pertama, Thomas. Ia merupakan salah satu murid Yesus yang kisahnya tidak terlalu banyak dituliskan di dalam Alkitab. Dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa ia memiliki peran saat Yesus hendak membangkitkan Lazarus. Ia juga dikatakan sebagai Thomas yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Karena ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid lain, Thomas tidak ada di situ. Hingga akhirnya ketika Tuhan menampakkan diri untuk kedua kalinya, Thomas melihat dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Allahnya. Kemudian Thomas menjadi penyebar Injil di kerajaan Partia dan menjadi penyebar Injil pertama di India dan lahirlah gereja Mar Thoma. Dan ia mati karena dieksekusi dengan cara ditusuk oleh tombak di India. Yang kedua, Matius. Matius adalah orang Galilea dengan nama asli Lewi. Keluarganya memeluk agama Yahudi yang sangat taat. Hal ini membuat keluarganya kecewa pada Matius karena ia bekerja sebagai pemungut cukai. Suatu ketika Yesus bertemu dengan Matius ketika ia berada di Kapernaum. Dalam perjalanannya Yesus bertemu dengan Matius yang saat itu sedang berjaga di pos pemeriksaan cukai. Dan saat itulah Lewi menjadi pengikut Yesus dan merubah namanya menjadi Matius serta meninggalkan pekerjaannya. Matius adalah penulis kitab Matius yang berisi catatan penting mengenai Yesus. Selain itu, Matius juga menyebarkan Injil di Afrika dan Ethiopia. Menurut sejarah, Matius mati karena disiksa kemudian dibunuh oleh pedang di daerah Ethiopia. Yang ketiga, Yakobus, anak Alfeus. Yakobus merupakan anak dari Alfeus dan saudara dari Matius. Sebelum menjadi pengikut Yesus, ia juga bekerja sebagai pemungut cukai. Catatan mengenai dirinya memanglah tidak banyak, tetapi ia merupakan salah satu murid Yesus yang tidak pernah meragukan Yesus dan tidak pernah kembali ke kebiasaan buruknya. Ia menyebarkan Injil ke Spanyol, Inggris, Irlandia, dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Ia menyebarkan Injil terakhir di Persia hingga akhirnya ia mati terbunuh. Yang keempat, Tadeus. Tadeus adalah salah satu murid Yesus yang memiliki 3 nama, yaitu Tadeus, Labeus, dan Yudas. Tadeus sendiri merupakan salah satu murid Yesus yang kurang menonjol. Tadeus dikenal karena ia memberikan pertanyaan kepada Yesus mengenai bagaimana cara menyatakan dirinya tanpa dilihat oleh siapapun. Tadeus juga menjadi murid pertama yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Yang kelima, Simon orang Zelot. Ia merupakan pengikut Yesus yang dididik oleh Yudas. Yudas merupakan pemimpin dalam pemerintahan Romawi dan pengikut dalam teokrasi. Hal itu bertujuan untuk mengajarkan seluruh anggota agar berani mati demi kemajuan bangsa dan agama Yahudi. Sehingga mereka berani melawan orang Romawi yang menjajah mereka. Simon orang Zelot mengikuti Yesus dengan harapan agar bisa menjadi seorang pemimpin dan membebaskan Palestina. Ia menjadi penginjil di Afrika, Mesir, dan Inggris. Yang keenam, Yudas Iskariot. Ia
merupakan murid Yesus yang berasal dari Kariot. Yudas Iskariot menjadi murid yang selalu disebutkan di akhir, karena ia telah menjadi pengkhianat Yesus. Saat menjadi murid Yesus, ia bertugas sebagai pemegang keuangan. Suatu ketika ia menyesal atas pengkhianatannya dan ia pergi ke bait Allah untuk mengakui kesalahan. Setelah itu ia pergi dan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Itu dia kisah ke-12 murid Yesus part 2. Menurut kalian, kisah ke-12 murid Yesus mana nih yang paling serem? Coba tulisin di kolom komentar.